Kita sering merasa bahwa memiliki banyak sudah cukup, tapi mengapa rasa cukup itu tetap sukar dicapai? Kita menatap kehidupan yang penuh dengan berbagai kemewahan, namun kekosongan tetap ada. Ini bukan hanya perasaan pribadi, melainkan pola yang berulang dalam kehidupan banyak orang. Kita cenderung terjebak dalam keinginan tak berujung, dan otak kita terus mendorong untuk mencari sesuatu yang baru. Seiring waktu, kegembiraan dari pencapaian materi memudar, meninggalkan rasa kurang yang lebih dalam. Kita perlu menyadari bahwa kepuasan sejati datang ketika batin kita tidak terbelenggu oleh keinginan, dan kita dapat menemukan ketenangan dalam apa yang sudah kita miliki. Di balik rasa kurang yang terus-menerus, ada suatu mekanisme yang bekerja dalam pikiran kita. Kita cenderung terus mencari kesenangan baru untuk merasakan kebahagiaan. Perbandingan sosial di era digital mempercepat proses ini, membuat kita merasa kurang setiap kali melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses. Kita lalu terdorong untuk mengumpulkan lebih banyak, meskipun kebutuhan kita sudah terpenuhi. Rasa cukup seolah menjadi sesuatu yang selalu menjauh. Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu memahami bagaimana stres digital memengaruhi kita dan mencari jalan untuk menemukan kedamaian yang sebenarnya. Di balik kesenangan yang kita rasakan, ada kejenuhan digital yang menambah tekanan. Kita terus-menerus terpapar notifikasi dan pilihan yang berlimpah, sehingga otak kita menjadi lelah dan sulit merasa cukup. Kita terjebak dalam siklus mencari kebaruan dan kehilangan rasa pencapaian yang telah kita raih. Namun, dengan mengatur kembali aliran informasi, kita dapat menemukan stabilitas dan merasa lebih tenang. Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya pilihan, melainkan dari ketenangan dan kepuasan batin. Kita sering merasa tidak cukup, meskipun memiliki banyak. Namun, setelah memahami tekanan digital, kita mulai menyadari bahwa kebutuhan batin kita lebih dari sekadar kepemilikan materi. Kita butuh rasa kontrol atas pilihan hidup, kepercayaan diri, dan ikatan emosional yang tulus. Ketika kita memiliki otonomi, kompetensi, dan keterhubungan, rasa cukup akan muncul dengan alami. Memperkuat aspek batin menjadi kunci untuk menghentikan perasaan tidak cukup dan menemukan ketenangan yang sebenarnya. Dengan fondasi batin yang kuat, kini saatnya mengubah perilaku sehari-hari agar rasa cukup kembali mengisi hati. Penelitian terbaru menemukan bahwa membatasi waktu layar hingga 30 menit sebelum tidur dapat meningkatkan rasa puas secara signifikan. Membatasi paparan media sosial membantu otak memulihkan keseimbangan dopamin yang terganggu. Menetapkan rutinitas sederhana seperti menulis 3 hal yang disyukuri setiap pagi menumbuhkan rasa otonomi. Mengalokasikan waktu untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau tetangga memperdalam rasa keterhubungan. Mengurangi pilihan yang tidak esensial, misalnya menutup notifikasi penawaran belanja, mencegah kebosanan pilihan. Praktik-praktik ini tidak memerlukan perubahan besar, melainkan konsistensi kecil yang terakumulasi menjadi kepuasan yang stabil. Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengatasi rasa tidak cukup yang telah mengakar selama bertahun-tahun? Setelah menelaah langkah-langkah praktis, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan rasa cukup sebagai perjalanan yang terus berlanjut. Sebagai catatan, dalam survei nasional tahun 2025, lebih dari 50% responden melaporkan bahwa mereka terus-menerus mempraktikkan teknik pengurangan paparan digital dan rasa syukur. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kecil dapat bertransformasi menjadi kebiasaan yang mengakar. Kebijaksanaan yang terlahir dari mengendalikan pikiran, bukan dari memperbanyak barang, menuntun kita pada kedamaian yang tahan lama. Setiap hari menjadi kesempatan untuk menguji kembali batasan rasa cukup, menyesuaikan diri dengan kebutuhan batin yang terus berkembang. Dengan menumbuhkan kesadaran akan adaptasi, perbandingan, dan kebutuhan psikologis, kita dapat menulis ulang narasi hidup yang lebih memuaskan. Sebagai penutup, tantangan terpenting kini adalah mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam rutinitas nyata. Dan pada episode berikutnya, kita akan menelusuri cara membangun makna sejati setelah rasa cukup tercapai, menyambungkan titik-titik yang belum terjamah.